Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang akan membimbing, menyertai, dan menerangi hati kami, sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 24 September 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Judulnya adalah keluarga yang kacau. Keluarga yang kacau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sengaja saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk belajar akan hal ini supaya menjadi peringatan bagi kita. Dan jangan ditiru. Keluarga yang saya maksudkan di sini adalah keluarga Herodes. Mari kita lihat satu persatu pribadi yang ada di keluarga itu. Yang pertama adalah Herodes. Herodes, dia kepala keluarga, dia seorang ayah, dia seorang suami. Tapi perhatikan karakternya, ada dua karakter yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama karakternya adalah tidak mau ditegur setelah melakukan kesalahan. Tidak mau ditegur setelah melakukan kesalahan. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Setelah ditegur Yohanes karena telah mengambil Herodias yang adalah istri Filipus, dan Filipus ini saudaranya, maka Herodes bukannya menerima dan bertobat, dia malah menangkap Yohanes, membelenggu Yohanes, lalu memenjarakannya. Namun bukan hanya itu, perhatikan ayat yang ke-5a. Herodes ingin membunuhnya. Selain menangkap, membelenggu, memenjarakan Yohanes, Herodes ingin membunuh Yohanes. Karakter yang kedua, dia mudah berjanji. Perhatikan ayat 7. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Dimintanya, mudah berjanji. Ini sumpah yang disampaikan oleh Herodes kepada anak perempuan Herodias. Dia akan memberikan apa saja yang diminta oleh anak perempuan Herodias. Ini mudah berjanji atau mudah bersumpah. Kalau seorang kepala keluarga karakternya seperti ini, tidak mau ditegur walaupun sudah berbuat salah dan ngobrol janji, maka betapa kacaunya keluarga ini. Dia akan menjadi orang yang otoriter dan obral janji. Kacau sekali keluarga ini. Kemudian pribadi yang kedua adalah Herodias. Karakter yang pertama dari Herodias adalah mudahnya beralih cintanya. Mudahnya beralih cintanya. Dari Filipus kepada Herodes. Bapak Ibu, apakah Herodias ini dipaksa menikah dengan Herodes? Apakah dia dipaksa menikah lagi dengan Herodes? Tidak, belum tentu. Ini bisa dilihat dari karakter yang kedua nanti.
Ini bisa dilihat dari karakter yang kedua. Yang ada di dalam diri Herodias itu beralih cinta kepada Herodes. Mungkin Herodes dianggap yang lebih berkuasa lagi, yang lebih hebat lagi. Maka dia beralih kepada Herodes. Karakter yang kedua yang bersangkut paut dengan yang pertama tadi. Dia pendendam ini orangnya. Dia cari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Kalau andai kata Herodias ini dipaksa dan dia tidak mau sebenarnya untuk menikah dengan Herodes, maka dia tidak akan dendam dengan Yohanes, bukan? Tetapi Yohanes kan menegur Herodes. Dan kita tahu di sini berarti Herodias akan dengar ini teguran Yohanes. Dia dengar teguran ini. Karena dia dendam. Dia pendendam. Dia dendam kepada Yohanes. Jadi tadi karakter yang pertama, beralihnya cintanya kepada Herodes itu tidak salah. Karena di sini kelihatan sekali dia dendam kepada Yohanes. Seharusnya dia tidak dendam kalau yang pertama tadi tidak benar. Tapi dia dendam kepada Yohanes dan mencari kesempatan untuk membunuh Yohanes. Kalau ibu rumah tangga, kalau seorang ibu karakternya seperti ini menambah kekacauan keluarga yang sudah kacau oleh karena karakter Herodes tadi. Menambah kekacauan keluarga itu. Bukankah dia harus menjadi teladan baik bagi putrinya? Tapi tidak, di sini jelas sama sekali tidak. Nambah kacau keluarga itu. Yang ketiga, anak perempuan Herodias. Anak perempuan Herodias karakternya di sini hanya terlihat satu, yaitu terlalu mudah dihasut. Terlalu mudah dihasut. Sekalipun ibunya yang meminta, tetapi permintaannya kan permintaan kejam itu. Minta kepala Yohanes. Terlalu mudah dihasut anak perempuan Herodias ini. Nah, kalau karakternya seperti itu, nambah lagi kekacauan keluarga itu. Jadi jelas sekali ini keluarga yang kacau. Bisa dikatakan sangat kacau. Kepala keluarganya seperti itu. Istrinya, ibu rumah tangga seperti itu, anaknya seperti itu, kacau sekali. Bapak Ibu, jelas sekali keluarga Herodes tidak menjadi berkat bagi sesama karena kekacauan keluarga itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita evaluasi setiap kita anggota keluarga. Kalau Anda seorang ayah, kepala keluarga, Anda seorang ibu, Anda seorang anak, mari evaluasi berdasarkan kekacauan dari keluarga Herodes ini. Apakah Anda sebagai kepala keluarga tidak mau ditegur karena sudah melakukan kesalahan? Apakah Anda mudah berjanji? Apakah Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri mudah mengalihkan cinta dan pendendam? Apakah Anda sebagai anak mudah dihasut, terutama untuk melakukan hal-hal yang tidak benar? Kalau karakter itu yang ada di dalam diri Anda dan keluarga Anda akan kacau. Akan kacau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah kita diciptakan menjadi sebuah keluarga oleh Allah sendiri untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tetapi kalau keluarga kita kacau, mana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Mari terus evaluasi. Buang karakter-karakter yang buruk tadi. Herodes dan keluarganya itu teladan yang buruk. Buang karakter-karakter yang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan tentang mereka. Sehingga dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan keluarga Anda akan menjadi berkat bagi keluarga dan keluarga Anda akan menjadi berkat bagi sesama. Ketika keluarga kita menjadi berkat,
maka nama Tuhan dimuliakan. Dan kekuatan gereja kita akan semakin nyata. Oleh karena apa? Oleh karena keluarga-keluarga yang ada dalam gereja kita adalah keluarga-keluarga yang menjadi berkat, bukan keluarga yang kacau. Sekali lagi, evaluasilah diri kita masing-masing. Jadikan dan mohon kekuatan kepada Tuhan untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang menjadi berkat, bukan keluarga kacau. Dalam nama Yesus kita buang kekacauan dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh yang buruk dari keluarga Herodes, sehingga kami diperingatkan untuk tidak mempunyai karakter-karakter yang buruk dari Herodes, dari Herodias, dari anak perempuan Herodias. Kami di dalam nama Tuhan Yesus membuang karakter-karakter buruk itu. Karena kami rindu keluarga kami menjadi berkat bagi sesama. Bukan menjadi batu sandungan. Bapa, dalam nama Yesus, tolonglah kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa